Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Dua kalimat syahadat yang kami yakini, syahadat syariat syarat, yaitu syarat menjadi orang Islam. Syahadatnya ya baku bersaksi, itu adalah ikrar, ikut-ikutan, syahadat ikut-ikutan dari pendahulu, diajarkan oleh pendahulu. Oleh karena itu pengikut Islam ya, masih makomnya masih pengikut Islam. Teman-teman semua yang saya hormati, salam jumpa dengan channel kita Cakra Ismaya yang mengulas hal benda-benda pusaka koleksi dan juga hal spiritual, sekilas hal spiritual. Saya tegaskan di sini bahwa saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan haji, bukan ulama, juga bukan orang yang ahli agama, teman-teman. Hanya sekilas saja ya ingin berbagi melalui konten YouTube. Barangkali ada manfaatnya. Ya, harapan kami bagi panjenengan semua dan juga bagi diri saya. Manakala ulasan yang saya sampaikan tidak bermanfaat, baik kiranya diabaikan, teman-teman, karena yang namanya pemahaman ya tidak sama ya, meskipun dari sumber yang sama. Oleh karena itu saya tidak merasa paham yang saya sampaikan, yang saya ulas adalah yang paling benar, tidak. Dan pun saya tidak merasa paling pintar, tidak. Sebagaimana saya yang lalu saya katakan bahwa ketika saya yang berbagi lah, belajar ya, sama-sama belajar. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan, manakala diketahui ada yang tidak sesuai, ada penyimpangan, ada kekeliruan, kami harapkan koreksinya. Ya, kami harapkan pembetulannya. Kami harapkan diluruskan, gitu teman-teman ya. Tadi al syahadat ya teman-teman, sebagai ikrar, mengikrarkan diri bahwa kami ya dengan syahadat itu menyatakan diri sebagai pengikut Islam. Teman-teman, syahadatnya bukan syahadat saksi mata, bukan saksi kejadian di tempat perkara, bukan, tapi syahadat ikrar. Yang bisa saya pahami atau maknanya juga kalimat sandi ya. Artinya apa? Kok saya bilang kalimat sandi? Artinya siapa yang mengucap dua kalimat syahadat itu berarti dia golongan Islam, sandi ya. Sebagai khas ya, kode sandi. Manakala mereka dengan dua kalimat syahadat berarti pengikut ya Islam ya, orang Islam, orang pengikut Islam, itu teman-teman ya. Kemudian sholat ya, setelah syahadat sholat sebagaimana episode video yang sebelum ini saya sampaikan bahwa sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi tujuannya itu, hakikatnya itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, baik dari internal maupun eksternal. Dari internal dari diri sendiri, dari eksternal dari pihak lain selain diri sendiri. Ya, dengan
kita sholat sehari 5 waktu, terbentengi dari perbuatan keji dan mungkar. Manakala kita mau berbuat keji, mau berbuat jahat, mau berbuat yang menyakiti orang lain, mau merugikan orang lain, ingat karena kita sholat gak jadi, ya, gak jadi teman-teman. Dan juga sholat, ya, zikir, ya, zikir, mengingat Allah dalam sholat, mengingat Allah. Jadi sholat itu termasuk mengingat Allah. Tapi zikir belum tentu sholat, ya teman-teman. Itu menurut pemahaman kami. Mohon maaf kalau keliru ya. Namanya saya etikatnya belajar ya, konten YouTube. Saling mengingatkan, saling mengoreksi teman-teman ya. Jadi di dalam sholat ada zikir mengingat Allah, tapi zikir belum tentu sholat. Karena sholat itu ada rukun-rukunnya teman-teman ya. Ada rukunnya sebelum melaksanakan sholat, apa berwudu. Tapi zikir belum tentu sholat, karena zikir itu bisa di mana saja, kapan saja teman-teman ya. Bisa sambil tiduran, bisa sambil duduk, bisa sambil mengendarai mobil, mengendarai motor, bisa sambil kerja, zikir teman-teman. Bisa juga ya khusus, di tempat khusus, waktu yang khusus teman-teman. Sholat juga mendirikan tiang agama teman-teman ya. Barang siapa meninggalkan sholat, maka ia merobohkan agama, merobohkan atau menghancurkan teman-teman ya. Nah, lalu saya sampaikan bahwa makna agama sesuai dengan kitab Imam Ghazali, karya Imam Ghazali ya teman-teman ya. Bahwa agama itu apa ya Rasul? Sahabat bertanya. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, agama itu kebaikan budi pekerti. Maka kalau meninggalkan sholat berarti kita tidak berbudi pekerti. Atau orang yang tidak berbudi pekerti berarti dia tidak sholat ya. Orang yang tidak berbudi pekerti, orang yang keji dan mungkar, orang yang tidak punya etika, tidak punya tata krama, tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku, berarti dia nggak sholat hakikatnya. Walaupun kenyataannya dia menjalankan kewajibannya 5 waktu, tapi manakala di dalam kehidupannya sehari-hari tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan, berarti sholat tapi hakikatnya tidak sholat. Teman-teman semuanya hormati, kembali ke syahadat ya teman-teman. Tidak ada permasalahan dan tidak ada keraguan teman-teman ya. 2 kalimat syahadat itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, dan sebagaimana hadis ya Kanjeng Nabi juga ada hadisnya bahwa pokok-pokok agama Islam itu didirikan antara lain 2 kalimat syahadat teman-teman ya. Yang pertama, yang kedua sholat, yang ketiga zakat ya teman-teman, yang keempat puasa, yang kelima haji. Itu teman-teman ya. Tidak ada keraguan karena memang itu ketentuannya dalam syahadat itu gitu. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Jadi jangan ragu karena memang itu pin ya, kode sandi ikrar 2 kalimat syahadat. Di mana kalau ada pertanyaan dari dalam diri, kok nggak lihat, nggak mengetahui, kok bersyahadat, kok bersaksi, sedangkan saksi itu kan harusnya mengetahui, melihat ya. Kalau nggak mengetahui apa bukan saksi palsu. Nah, yang lalu saya sampaikan bahwa saksi itu ada saksi mata, ada saksi ahli. Nah, kaitannya dengan 2 kalimat syahadat ini masuk dalam kategori saksi ahli, ahlinya, pengikutnya, golongannya. Untuk teman-teman ya, tidak ada disoal yang para cendekiawan pandai, para beliau-beliau pendahulu yang ilmunya tinggi-tinggi tidak mempersoalkan 2 kalimat syahadat ya. Misalkan seperti beliau Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mempersoalkan 2 kalimat syahadat, tidak membahas, tidak menyangkal, karena beliau-beliau tentu paham bahwa 2 kalimat syahadat itu awal, itu yang sifatnya umum bagi siapa saja, umum terbuka ya teman-teman. Amal fondasi Islam berbeda kalau sudah Islam yang mendalam, nanti mengkaji sampai pada pengetahuan, sampai pada ilmu dan amal hakikat marifat, syahadatnya mandiri
syahadat pribadi, khususnya khusus, rahasia, hak, syahadat sejati. Kalau ini tadi kan dua kalimat syahadat itu syarat, syariat masuk jadi orang Islam, itu teman-teman ya. Itu syahadat, sholat, zakat, ya, zakat, harta yang kita miliki sebagian ada punya fakir, ya, sebagian ada haknya fakir, itu perintah ya teman-teman. Memberikan zakat termasuk sembahyang. Sembahyang itu artinya menaati perintah Allah, menaati perintah Allah, ya. Jadi sembahyang itu tidak semata-mata diartikan di depannya Allah berwujud apa, dibuat gambar, bukan begitu. Tapi sembahyang itu maknanya menaati perintah, ya, dengan ikhlas, ya, menjalankan agama dengan ikhlas. Itu agama kebaikan budi pekerti semua, ya, yang baik-baik, yang luhur agama. Ibadah beribadah itu hakikatnya menyembah Allah, menaati, ya. Jadi arti secara khusus, ada arti secara umum. Secara umum menaati, termasuk perintah sholat ibadah, menyembah Allah. Menjalankannya, menepati sholat itu menyembah. Bukan berarti menyembah itu harus di depan pohonnya dibakar minyak atau pakai hiu, itu berarti menyembah. Itu bukan, itu beda. Ya beda, pemahamannya beda. Ya, pemahamannya beda. Nah, sholat, menyembah itu menaati dengan ikhlas, ya, akan menjalankan apa itu agama, menjalankan budi pekerti yang baik, ibadah, juga sholat, zakat, ya. Nah, untuk hal sholat bagi kita umat Islam, menghadap ke barat, ke batu, itu untuk, bukan berarti menyembah batu, Ka'bah, itu untuk kiblat, supaya tertib, ya, supaya dalam peribadatan itu, dalam menjalankan sholat itu tertib, yang menghadap ke Ka'bah, ada penyatuan di situ, umat Islam satu kiblatnya Ka'bah, bukan menyembah. Menyembah itu tadi yang saya sampaikan, berbuat baik, tolong menolong, perintah, menjalankan perintah, itu namanya menyembah. Berbakti, taat, patuh, tunduk, ya, pada Allah Ta'ala. Nah, yang tidak patuh ya ingkar, teman. Jadi supaya tertib, seragam, jangan ada satu agama, satu kaum kok sholatnya ada yang ngadep ke utara, ngadep ke selatan, ngadep ke barat, ngadep ke timur, kan Islam frontal. Satu tempat lokasi aja misalkan, dia mana di satu area kok ada yang sholatnya ngadep ke barat, ke timur, apalagi tempat area lain. Jadi disatukan menghadap kiblat. Yang di sebelah baratnya Ka'bah, posisi negaranya, daerahnya, yang madepnya ke timur, yang di sebelah timur Ka'bah yang madepnya ke barat. Begitu teman-teman ya. Kemudian di video yang lalu juga saya sempat mengulas hal sempurnanya agama Islam. Agama Islam itu agama yang sempurna. Yang saya berpendapat, ya teman-teman, mohon maaf kalau berbeda atau kalau salah. Mohon diluruskan sekali lagi, saya berpendapat sempurnanya agama Islam. Agama Islam itu agama yang sempurna, ada di dalam kitab suci Al-Quran. Ya, saya yang lalu bilang apa ada di ilmu fikihnya, nahwunya, tajwidnya. Ya, saya rasa bukan di situ, karena itu apa namanya? Itu namanya ya versus ya. Versus, jadi subjektif ya. Kata orang itu fikih lengkap, tapi kata orang lain ini misal ya, oh belum lengkap, masih ada kurang ini. Oleh karena itu saya kemarin mengulas, berpendapat bahwa sempurnanya agama Islam itu ada di dalamnya Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ada di dalamnya suatu surat tertentu. Nah, di dalamnya suatu surat tertentu
ada pada satu ayat tertentu ya. Di ayat itu ya penjabarannya ya, di ayat itu penjabarannya untuk meliputi bumi sak 7 langit sak 7 ya, meliputi penjabarannya satu ayat, tapi penjabarannya bumi sak 7 langit sak 7. Satu ayat tapi di situ mengandung hakikat ya, mengandung hakikat semua ciptaan ada di dalam situ, dari awal ciptaan sampai kepada ya sudah gemelarnya jagat raya dan isinya, teman-teman. Jadi ada di dalam ayat itu yang saya maksud sempurna ya, sempurna ya. Yang saya maksud juga awal pertama ada Allah ya, kemudian Allah ciptakan makhluk, mula-mula yang ciptakan adalah Nur Muhammad nah teman-teman, terus sampai kepada diri kita. Nah, asal dari Allah sampai pada diri kita, sampai kami itu berarti selain Allah ya, kami itu semua makhluk kami. Terus dari kami kembali kepada Allah, naik kembali kepada Allah. Nah, itulah yang saya maksud sempurna, kembali kepada Allah. Oleh karena itu kita diseru oleh Allah agar kembali, karena keberadaan kita di dunia yang fana ini adalah ya di tempat pengasingan, diturunkan di tempat pengasingan untuk beribadah, diseru agar kembali kepadanya. Asal semua ciptaan kembali kepadanya, sebagaimana kemarin saya sampaikan ya, sebagaimana tersurat dalam firman-Nya surat Al-Fajr ayat 27-28. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Ini seruan teman-teman ya, ayat ini seruan, perintah ya. Padahal konon yang pernah saya dengar, perintah Allah itu sifatnya wajib teman-teman, wajib dijalankan. Yang manakala ditinggalkan berdosa. Wajib teman-teman, wajib jalankan. Lalu untuk menjalankan perintah Allah itu bagaimana caranya? Ya, disuruh kembali kepada Allah. Di mana Allah? Yang mesti kita kembali ke sana. Ya teman-teman. Di mana Allah? Terus bagaimana caranya kembali kepadanya? Bagaimana caranya kembali kepadanya? Nah, dari surat Al-Baqarah tadi sebuah ayat ya. Ayat berapa itu? Saya lupa, saya bukan ahli agama, hanya sekilas saja. Ya. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Nah, ini sempurna sudah. Sempurnanya agama Islam ini. Asal dari Allah, dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kita dari zat yang maha suci, yang maha besar. Ya teman-teman, itu satu. Terus bagaimana cara kembalinya? Di mana Allah? Dan bagaimana cara kembalinya? Yaitu syariatnya apa? Syariatnya untuk dijalani. Karena semua itu ada syariatnya, ada torekotnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Ya. Sholat juga begitu. Ada syariatnya, yaitu syarat atau syariatnya apa? Sholat yang mengerti bacaan-bacaannya. Syaratnya itu harus itu, mengerti bacaan-bacaannya, mengerti rukun-rukunnya. Kemudian torekoti, dijalani. Ya 5 waktu itu menjalani sholat fardu, sholat wajib. Kemudian hakikatnya apa? Hakikatnya sesuai dengan peruntukannya sholat, sesuai dengan arahan-arahan dari Tuhan. Sholat itu untuk apa? Yang tadi saya katakan, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, untuk menegakkan tiang agama, untuk mengingat Allah, apalagi ya banyak saya kira di
dalil-dalilnya. Itu sudah ada dalil yang baku. Jadi jangan mengada-ada sendiri seperti kami ini ya, sholat supaya ini, sholat untuk mendekatkan diri pada Allah, sholat supaya bukan mendekatkan diri atau wasilah itu ada teknisnya tersendiri. Tapi kalau sholat itu peruntukannya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, untuk menegakkan di agama. Cara gampangnya itu menuju kepada akhlakul karimah, tatanan yang tototi tentrem, damai, rahmatan lil alamin. Itu tujuannya sholat dalam berhablu minan nas, dalam hubungan kepada sesama manusia ya. Juga di dalam sholat ada hablu minallah, yaitu yang as-sholatan dzikri, hablu minallah. Jadi hablu minan nas yang itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, kemudian hablu minallah yang dzikir, yang as-sholatan dzikri. Oh, sempurnanya agama Islam, teman-teman. Ada lagi, saya juga berpendapat bahwa sempurnanya agama Islam ya mengandung ajaran syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ini kajiannya panjang, teman-teman. Kajiannya lama, panjang, teman-teman ya. Nanti episode nanti sampai ke situ, nanti bertahap ya, teman-teman ya. Ini syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat pun ada pilah-pilahnya, teman-teman. Semua ada syariatnya. Syariatnya syariat ya. Syariatnya hakikat, syariatnya makrifat. Adapun dalam keilmuan juga ada ilmu syariat, ada ilmu hikmah ya, teman-teman. Ilmu hikmah, ilmu yang mana apabila dijalani hikmahnya, manfaatnya ini untuk kekuatan, untuk kebudayaan, untuk bisa apalah gitu. Kalau itu saya nggak memahami, nggak mendalami, nggak mengkaji ya, teman-teman. Itu untuk tahan apa kebal ya, misalnya ilmu, menurut saya dikategorikan ilmu hikmah. Jadi mana kalau kita menjalankan latihan apa ya, atau menjalankan ritual apa, atau mengamal lafaz apa, tujuannya supaya ya dilindungi. Nah itu menurut saya itu ilmu. Itu ada syariatnya, syarat yaitu bacaan. Syariat atau syaratnya itu ngerti bacaannya, ngerti lafadznya, ngerti kalimahnya, ngerti mantranya, ngerti afirmasinya. Nah itu dijalani ya, dijalani, ditirakati ya, bahasa Islaminya atau bahasa apa namanya, bahasa Islaminya itu torekot, ditorekoti. Torekot jalan kan, torekot kan jalan, dijalani, dilaksanakan, ditirakati. Cara Jawa ini tirakat, cara Islam ini torekot, tirakat. Nah kemudian hakikatnya, nah hakikat itu ada dua versi, teman-teman. Hakikat itu tujuan ya, teman-teman, tujuannya, maksudnya. Terus hakikat posisi atau makam, makom, posisi, tahapan, tingkatan makom atau hal batin, hakikat. Hakikatnya apa? Tujuannya apa? Menjalani keilmuan hikmah itu tujuannya, hakikatnya supaya apa yang diinginkan. Misalkan jadi orang yang ini, yang itu, yang ini, itu. Kemudian ma'rifatnya ya, melihat dari hasilnya itu nanti pada suatu apa namanya, momen-momen apa itu akan menemukan ya hakikatnya dari keilmuan yang dijalani. Itu ilmu dari ilmu syariat ya, syariat umum, syariatnya syariat, tatanan kehidupan umum untuk menuju kepada rahmatan lil alamin ya, atau titik tentrem, damai, aman, penegakan aturan, syariatnya syariat seperti apa, sholat ya, dan lain-lain, aturan-aturan yang ditegakkan oleh agama maupun oleh pemerintah. Syariatnya syariat ya, syariatnya syariat ngerti
syaratnya, syariatnya ngerti bacaan-bacaannya, kemudian ditorekoti di salat 5 waktu. Kemudian hakikatnya untuk mencegah dosa dan munkar. Kemudian marifatnya, penampakannya, melihatnya, hasilnya, ya kita akan ya tercipta kehidupan yang harmonis antar sesama insan, ya, antar sesama warga, antar sesama umat, antar maupun intern. Itu teman-teman ya. Kemudian tadi syariatnya hikmah, syariatnya hakikat. Jadi mengerti bacaan-bacaannya ilmu hakikat, ilmu batin, ilmu kebatinan, teman-teman. Kemudian bacaan ilmu kebatinan itu yang menggugah masalah batin, ya, masalah astral, metafisik atau apa itu, rohanian ya. Kan metafisik itu banyak ya teman-teman. Menurut saya tapi masalah kerohanian, batin, kebatinan. Nah itu ilmu hakikat itulah yang menurut saya itu merupakan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Hakikatnya pada batin posisinya. Sudah setingkat di atasnya kanuragan, raga, hikmah yang untuk keduniawian. Ini tadi ilmu hakikat sudah masuk ke alam batin, ya, hal kebatinan, hal mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian torekotnya ilmu ma'rifat, ya, menjalani ilmu kema'rifatan harus ngerti syariatnya ma'rifat. Syariatnya apa? Ya mengerti bacaannya, bacaan ilmu ma'rifat. Kalau tadi ngerti bacaannya ilmu hakikat, ya, tentang batin asalnya dari cahaya nur, terus apa-apa ya. Ini syariatnya ilmu ma'rifat, bacaannya ilmu ma'rifat. Ya. Kemudian ditorek dijalani, hakikatnya apa? Yang dituju Allah, semata-mata Allah. Kalau ilmu ma'rifat yang dituju semata-mata Allah. Nah, kalau sudah sampai kepada Allah secara keilmuan, pengetahuan, ya bukan semata-mata kita sudah sampai kepada Allah ini. Pengetahuan, keilmuan. Nah, disitulah ya yang diistilahkan dengan mengenal Allah. Ya, sudah mengenal Allah. Kalau belum sampai kepada Allah secara ilmu, bagaimana ya mengenal Allah? Ya klaim aja atau halu, itu teman-teman ya. Jadi terus sampai kepada Allah, mengenal Allah. Nah, ilmu ini tadi untuk menjalankan seruan itu, ya. Ilmu mengenal Allah atau ilmu makrifat itu adalah ilmu kembali pada Allah. Bacaannya ya harus kembali kepada Allah. Seperti misalkan posisi di Pekalongan, mau kembali ke Jakarta, ya baca aja isinya, bacanya ya Pekalongan, Tegal, Cirebon, Bekasi, Jakarta. Udah sampai Jakarta. Kalau sudah sampai Jakarta, kita melihat Jakarta. Kesadarannya secara mata dhahir karena pengetahuan tadi sampai di sana terbuka. Ya, kesadarannya terbuka, hijabnya tersingkap. Terus begitu kita tidak tahu seperti apa wujudnya, bentuknya di Jakarta, nggak bisa. Jakarta itu luas, ya. Di mana itu? Klender Jakarta, Priok Jakarta, Setiabudi Jakarta, Pulau Gadung Jakarta. Itu ibaratnya kalau sudah sampai kepada Allah, nggak tahu seperti apa bentuknya Allah. Lebih-lebih sudah dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Apalagi kalau sampai fana, nggak ada, udah lenyap, lebur, ya fana secara keilmuan. Jadi jangan tanyakan ya mengenal Allah kok nggak tahu wujudnya. Ya, kita tahu wujudnya gelas saja, ini tahu nih wujudnya gelas ini. Apa ini? Seblong. Masa katanya mengenal Allah, menyembah Allah kok nggak tahu wujudnya? Laisa kamitslihi syai'un. Jangan Allah yang maha besar, yang besar melebihi jagat raya seisinya. Jakarta saja kita nggak tahu seperti apa wujudnya. Walaupun kita melihat, walaupun kita mengenal Jakarta, tapi tidak tahu seperti apa bentuknya. Ya,
Itu teman-teman. Jadi untuk sementara ini dulu, nanti bertahap ya teman-teman, sampai kepada nanti insya Allah ya, kami sambil jalan nanti mudah-mudahan akan sampai, dan kita sampai kepada saling memberi manfaat teman-teman, sampai kepada kepasan barang siapa mengenal diri, dia akan mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan atau Allah itu bukan harus ahli baca Quran 30 juz di luar kepala, harus sholatnya nggak pernah berhenti di masjid terus, tidak pernah pulang ke rumah di masjid pegang tasbih sampai ininya hitam, berarti dia udah marifat. Hemat saya, tapi pendapat saya, penusannya. Nah, kalau bagi teman-teman kok beda, sudah meyakini keilmuannya, sudah dijalani, sudah menemukan disbahnya baik lewat kesadaran zahir maupun penampakan batin, ya. Mau kesadaran Allah itu zahir, Allah yang zahir yang nyata, lebih nyata daripada yang nyata, maupun Allah yang memiliki asma al-batin, ya. Kalau zahir ya gimana gitu kan teman-teman ya, nanti bertahap, karena ini mengungkapkan hal pengetahuan seperti ini memang harus hati-hati dan cermat teman-teman ya, jangan sampai kepleset ya, itu teman-teman. Jadi bukan berarti dia yang pakainya putih-putih, jubahan, bawa tongkat, bawa tasbih, jalannya temukul terus ke bawah, tekluk-tekluk, kalau disapa suaranya lirih, nyaris tak dengar, oh berarti dia udah makrifat. Bukan itu teman-teman. Jadi bukan itu, bukan berarti yang ngaji terus atau ibadahnya terus yang sergap, gak pernah berhenti, rutinan pindah-pindah sana malam ini semua, tiap malam rapat untuk rutinan semua, berarti dia udah makrifat. Bukan gitu, tolok ukurnya bukan itu. Orang makrifat, orang sudah makrifat, bukan itu tolok ukurnya. Puasa terus, gak pernah berhenti puasa terus, gak pernah makan, berarti oh dia udah makrifat. Juga bukan itu. Makrifat orang yang bisa terbang, orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang kebal, orang yang bisa menghilang, ya makrifat, berarti udah makrifat. Bukan itu tolak ukurnya. Lalu tolak ukurnya apa? Saya ditanya oleh dirinya, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Lanjut episode berikutnya teman-teman ya, nanti kita upload biar nggak lama sekali itu kuotanya teman-teman ya, karena video saya itu bersambung teman-teman dari 15, nomor 15, 16, 17, rata-rata 10 menit. Ini mudah-mudahan tak upayakan nanti biar panjang ya, tak upload dini hari, larut malam. Itu teman-teman ya. Apabila ada tutur kata saya yang salah, yang keliru, yang barangkali menyinggung perasaan saya, tidak bermaksud begitu teman-teman ya. Saya mengajak kebersamaan ya, saling mengingatkan, saling meluruskan, saling menghargai, menghormati, saling berbagi ya. Itu apabila, saya ulang lagi, apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf setulus-tulusnya teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjuk kepada kita, serta mengkaruniai keberkahan kepada kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.